Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Ming Channel. Gimana kabarnya, sehat kan? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan kisah mistis tentang kuntilanak. Nah, sebelum memulai ceritanya, jangan lupa disubrek-subrek ya, dan tonton sampai habis. Encang-encingnya babe, empok, abang, nenek-nenek. Jangan lupa ya. Oke guys, langsung aja kita menuju ceritanya. Kisah ini terjadi pada beberapa tahun silam, di mana hidup seorang gadis yang sangat cantik bernama Winda. Iya, warga desa mengenalnya dengan sebutan Winda si kembang desa. Parasnya sangat cantik dan mempunyai badan yang sangat ideal. Selain mempunyai paras yang sangat sempurna, Winda juga dikaruniai hati yang baik dan juga ramah kepada orang lain. Awalnya hidup Winda sangat baik-baik saja sebelum mengenal orang itu. Orang yang membuatnya hancur dan membuat Winda kehilangan akal sehat. Masa-masa SMA Winda berjalan sangat mulus. Winda mempunyai banyak teman dan mempunyai keluarga yang sangat harmonis. Hingga akhirnya Winda bertemu dengan seseorang yang membuat hidupnya hancur, penuh dengan tekanan. Orang yang sangat dicintai oleh Winda, namun nyatanya juga dia yang membuat Winda menderita. Orang yang tak mempunyai akal sehat ini dan memberikan tanggung jawab yang besar pada seorang Winda yang masih belia. Di umurnya yang baru menginjak 23 tahun, Winda sudah merasakan penderitaan yang sangat amat sakit. Berkali-kali dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya, namun semua itu gagal. Sang ibulah yang suka menggagalkan aksi bunuh diri Winda. Sudah terhitung dari 5 bulan yang lalu, Winda sudah hampir 10 kali untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Winda seperti tidak kuat menghadapi ini sendirian. Ya, bukan hanya Winda, keluarganya pun sama. Dan mungkin kalau kalian di posisi Winda, mungkin kalian juga tidak akan kuat menghadapinya. Winda masih berharap kalau suaminya akan pulang dan menantikan kelahiran buah hati mereka bersama-sama. Ya, Winda berharap suaminya itu akan sadar dan menemaninya sebentar untuk dirinya dan calon anaknya. Saat ini, Winda sedang mengandung buah hati mereka, yang sebenarnya tak ia inginkan. Hamil di luar pernikahan dan mempunyai suami yang tak waras. Itu semua merupakan sebuah cambuk yang sangat amat menyakitkan. Belum lagi dengan omongan warga desa yang membuat batinnya semakin hari semakin tertekan. Setiap hari yang dilakukan Winda hanya berdiam diri di kamar, tanpa mau keluar dan terus memanggil-manggil nama suaminya. Kira-kira omongannya seperti ini. Mas Denny, kapan kamu pulang mas? Ibu Winda pun hanya menangis melihat anaknya, yang makin hari keadaannya makin memprihatinkan. Dari rumor yang beredar, katanya Denny, suaminya Winda ini pergi bersama wanita lain, dan kini sudah menikah lagi. Menikah secara sirih dan tidak tahu tinggal di mana. Hingga kandungan Winda menginjak 6 bulan. Suaminya juga belum kunjung pulang. Dan pagi itu ada salah satu seorang warga datang dengan napas yang terengah-engah. Dia adalah Pak Kanto, salah seorang warga desa dan juga ajudan dari kepala dusun. Beliau menyampaikan berita bahwa Denny, suami Winda, telah ditangkap polisi karena tertangkap basah sedang melakukan pesta miras bersama beberapa pria dan wanita di salah satu gubuk tua yang sepertinya sudah menjadi markas mereka berkumpul. Bu, itu Mas Denny ditangkap polisi bu, ujar Pak Kanto kepada Ibu Winda. Loh, kenapa toh Pak, kok bisa ditangkap? Pak Kanto hanya bisa menghembuskan napas kasar. Kena gerebek bu, pas lagi pesta miras. Astagfirullah, Ibu Winda terkejut mendengar penjelasan dari Pak Kanto. Ia hanya takut
Winda mendengar ini semua dan berbuat nekat menyakiti dirinya. Ditinggal sang suami saja sudah membuat dirinya tertekan. Bagaimana kalau dia tahu suaminya dipenjara? Bahkan saat dirinya sedang hamil dan butuh seorang suami di sampingnya. Ya sudah Pak, tunggu sebentar, saya ambil tas. Terus Bapak antar saya ke kantor polisi ya. Jangan sampai Winda ini tahu Pak. Saya takut dia kenapa-kenapa. Pak Kanto pun mengangguk sebagai persetujuan. Baik Bu, saya antarkan Ibu ke kantor polisi. Untuk masalah Winda tenang saja Bu. Dia tidak akan tahu tentang berita ini. Ibu Winda pun masuk dan mengambil tas miliknya. Tak lupa juga ia berpamitan dengan Winda. Winda, Ibu pergi sebentar dulu ya, ada urusan. Tidak ada jawaban dari Winda. Hanya ada tatapan kosong yang mengerikan di wajahnya. Ibunya pun lantas mengecup kening Winda dan langsung pergi ke kantor polisi. Namun, tanpa ibunya ketahui, Winda mendengar percakapan bersama Pak Kanto. Winda mendengar dengan jelas bahwa suaminya ditangkap polisi. Winda sampai tak sadar bahwa air mata sudah turun begitu deras. Winda merasa sudah tak kuat lagi. Sepertinya sudah cukup penderitaan kali ini. Winda berpikir bahwa sudah tidak ada lagi yang menyayanginya. Orang hanya kasihan melihat kondisinya saat ini, yang sangat memprihatinkan. Sudah tidak ada gunanya lagi dia hidup. Sudah cukup sampai di sini. Winda pun berjalan menuju kamar tidurnya. Air mata juga kian deras turun membasahi wajah cantiknya. Sesampainya dia di kamar, dia mengambil sebuah botol putih kecil yang berisikan obat, entah apa obat itu. Winda meminum segenggam obat yang ada di tangannya. Dengan sekali teguk, kini badannya menegang. Napasnya terasa sesak, dan kini mulutnya mengeluarkan banyak busa. Hingga beberapa menit berlalu, kini tubuh Winda sudah tidak bergerak lagi. Tubuhnya sudah kaku, dan kini Winda telah tiada. Ibunya Winda pun terkejut, bukan main. Saat dia pulang dari kantor polisi, mendapati anaknya sudah terbujur kaku, dengan tampang yang mengenaskan. Ia berteriak dengan histeris dan meminta pertolongan warga. Hingga akhirnya beberapa warga pun datang untuk membantu ibu Winda. Di hari itu juga Winda dimandikan dan dimakamkan di pemakaman yang letaknya tidak jauh dari rumah mereka. Ibu Winda belum berhenti menangis dari tadi. Bahkan ketika di pemakaman, ibu Winda nyaris pingsan. Di liang lahat, Winda pun diberi perlengkapan bayi. Karena bayi yang ada di kandungan Winda sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dan menurut kepercayaan orang Jawa, jika ada orang hamil meninggal beserta janinnya, maka di liang lahat harus diberi perlengkapan bayi. Sedikit tabu memang, tapi sudah menjadi kepercayaan yang sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Walaupun kenyataannya, arwah dari Winda sepertinya belum tenang. Semenjak kematian Winda hari itu, banyak warga yang diteror oleh sosok Winda, yang menjelma menjadi kuntilanak dengan wajah yang sangat mengerikan. Beberapa waktu yang lalu, warga dihebohkan oleh seorang tukang ojek yang katanya mengantarkan seorang perempuan yang minta diantarkan ke warung untuk membeli susu bayi. Awalnya perempuan itu terlihat sangat cantik dengan gaun putihnya. Namun di tengah perjalanan, mulai merasa ada yang aneh dari penumpangnya. Setiap kali diajak berbicara, si wanita hanya mengangguk dan bergeleng saja. Hingga mereka tiba di salah satu warung, dan si tukang ojek ini meminta si penumpang turun. Betapa terkejutnya ia, si wanita tadi telah menghilang. Tak ada siapapun di sana, karena waktu itu sudah larut malam. Jika kalau wanita itu terjatuh atau turun, pasti akan terlihat bukan? Tapi sampai si tukang ojek ini kembali ke pangkalan, dia tidak melihat lagi perempuan itu. Dan salah satu orang temannya pun bilang bahwa tadi ia tidak melihat ada wanita yang membonceng di motornya.
tukang ojek itu hanya sendiri dan juga hanya berbicara sendiri. Ada juga warga yang menuturkan bahwa dirinya pernah diperlihatkan dengan sosok si Winda ini. Sebut saja namanya Gina. Sore itu ketika menjelang azan maghrib, Gina hendak berjalan menuju ke warung yang letaknya berada di perempatan jalan. Saat melewati pohon mangga besar, dirinya melihat sesuatu ada yang melayang di atasnya. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat sesosok kunti sedang duduk di atas pohon dengan tampang dan tawa yang mengerikan. Sosok itu terus tertawa dan tampangnya terlihat jelas oleh Gina. Tampang yang sangat mengerikan dengan mata hitam dan mulutnya terus mengeluarkan darah dan nanah. Terlihat kuku di tangannya juga sangat panjang dan runcing mirip sekali dengan ranting pohon. Setelah melihat itu, Gina pun mengurungkan niatnya untuk pergi ke warung dan berbalik arah menuju rumahnya. Kejadian singkat yang sudah membuat Gina takut. Kejadian yang tidak akan pernah ia lupakan. Karena banyak laporan dari warga yang katanya sering melihat sosok si Winda. Akhirnya perangkat desa pun memutuskan untuk mengadakan pengajian dan memberi sesajen agar kuntilanak yang diyakini warga adalah si Winda tidak akan menakut-nakuti warga desa lagi. Ibu Winda pun sangat sedih karena rumor tentang anaknya yang tersebar hingga ke penjuru desa. Hampir setiap hari ia menangis dan menyesali perbuatannya. Andaikan saja hari itu ia tidak pergi ke kantor polisi, mungkin saja nasib anaknya tidak akan seperti ini. Andaikan saja ia lebih memperhatikan anaknya itu. Pasti sekarang Winda masih ada dengan ibunya dan tidak menjadi buah bibir warga. Hatinya terlalu sakit untuk menerima kenyataan jikalau anaknya telah benar-benar meneror warga. Dan sejak saat itu hingga saat ini, rumor tentang sosok Winda yang bergentayangan masih diyakini oleh banyak warga. Sosok Winda masih kerap muncul di pepohonan ataupun berjalan menuju pangkalan ojek pada malam hari. Walaupun tak sesering dulu, namun tetap saja warga merasa resah karena merasa diteror oleh sosok si Winda. Ya, Winda si kembang desa yang mati secara tragis, menyimpan banyak dendam dan kini menghantui warga desa. Gimana guys, cerita tentang si Winda ini? Ambil positifnya aja ya, jangan diambil negatifnya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like ya. Sampai ketemu lagi di video mistis selanjutnya.